Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan belajar kembali mengenai MySQL. Di video kali ini kita akan belajar mengenai MySQL Replicate ya. Jadi MySQL replika ini adalah sebuah cara untuk membuat duplikat database MySQL. Biasanya replika ini kita gunakan untuk DRC ataupun untuk arsip ya, archiving ya, atau biasa untuk DRC. Jadi DRC itu kita memiliki server production yang biasa diakses secara daily. Kemudian kita punya cadangan server yang semisal. Jadi ketika sewaktu-waktu server production ini terjadi masalah atau terjadi bencana pada server production, nah kita langsung bisa switch ke server yang DRC-nya dengan isi data yang sama nantinya. Nah, kurang lebih untuk teknik ini seperti itu, replika ini. Nah, di sini saya ada dua buah server ya untuk simulasi. Yang pertama ini ada Ubuntu 20.4, ini kita akan jadikan server. Nah, kemudian ada Linux Mint 20.2 UMA, ini akan kita jadikan sebagai server DRC-nya atau sebagai replikanya. Nah, yang perlu teman-teman siapkan adalah pastikan kedua server ini saling bisa berkomunikasi atau saling bisa ping IP ya. Kita cek IP-nya berapa. Nah, IP sini adalah ini. Karena ini saya bikin sebuah local network ya. Ini 192.168.1.1. Kemudian untuk yang Linux Mint-nya ini IP-nya adalah 192.168.1.2. Kalau kita ping 168.1.2. Nah, mana ini? Kok nggak ada respon? Ping 192.168.1.1. Oh, ke 19. Salah ini ya, salah IP. 192.168.1.1. Nah, ini salah ini nih. 108. Mohon maaf ya. Nah, kita batalkan dulu, kita ping lagi 192.168.1.2. Nah, ini baru benar ya. Ini sudah reply, sudah bisa saling ping IP. Oke. Ini juga sudah oke. Ini saya clear dulu. Yang ini juga ini saya clear. Itu syarat yang pertama. Kemudian syarat yang kedua, server yang dijadikan sebagai production ini sudah allow firewall. Nah, di sini saya menggunakan UVW ya. Jadi teman-teman bisa cek di sini sudo UVW status. Nah, di sini saya sudah mengallow port 3306 dengan IP dari manapun. Nah, ini ya. Nah, untuk cara allow firewall ini teman-teman tinggal bikin aja ya. Ini saya coba simulasikan dulu ya biar teman-teman ada gambaran ya. Ini saya coba drop dulu untuk si UPW-nya ya. Sudo ini bagaimana cara delete-nya? Numbering ya. Sudo UVW status numbrid. Nah, ini kan yang sudah kita bikin ini nomor 4 3306. Ini kita coba hapus dulu ya. Sudo UVW delete nomor 4. Nah, kita coba delete dulu nomor 4. Enter. Nah, ini sudah kita delete ya. Oh. Nah, udah dihapus. Kalau kita lihat lagi, nah, ini 3306-nya sudah tidak ada. Nah, kita coba tambahkan lagi ya. Untuk port 3306. Sudo
allow sudo upw dulu ya. Kita allow from any to any. Nah, portnya 3306 Pro to TCP. Nah, sudah seperti ini aja. Kita tinggal enter. Rule sudah ditambahkan. Jadi kalau kita tampilkan lagi, nah ini sudah terbentuk ya. Jadi port 3306 sudah bisa di allow. Oke, ini syarat yang kedua ya. Jadi yang pertama tadi sudah bisa saling ping IP. Yang kedua, kalau misalkan menggunakan firewall, pastikan firewallnya sudah di allow. Kalau enggak nanti nggak bisa di koneksikan ya. Ini saya clear dulu. Nah, kemudian setelah itu kita akan coba install sudo apt get, kita update dulu. Oke, sekarang kita install MySQL server. Kita install dulu MySQL servernya. Oke, ini masih proses penginstalan. Nah, yang di sini juga kita sama, kita lakukan penginstalan sudo apt get install. Ini udah saya update tadi ya. Ya tinggal install saja MySQL servernya. Nah, supaya ini kita bisa sama-sama nanti jalan bareng-bareng ya. Oke, ini sudah selesai. Yang ini saya clear. Nah, kita coba cek status servisnya ya. Sudo systemctl status MySQL. Nah, ini sudah aktif nih ya. Jadi si MySQL ini sudah aktif. Jadi kita sudah bisa login ke si MySQL-nya. Nah, setelah ini juga sudah ya. Ini saya clear. Ini juga sama, kita cek sudo systemctl status MySQL. Nah, ini juga sama, sudah jalan. Oke. Ini saya clear lagi. Nah, sekarang kita akan coba ubah settingan untuk apa namanya, archivingnya ya. Bukan archiving, apa namanya, DRC-nya. Berarti kita replika ya. Kita gunakan nano. Kita edit dulu si MySQL-nya. MySQL-nya ini ada di etc mysql sql.com di mysqld.config. Nah, dia ada di sini. Nah, ini bagian ini kita remark aja supaya bisa diakses. Sebenarnya teman-teman bisa menggunakan ini diubah menjadi 0000, bisa aja seperti itu. Ataupun seperti ini juga bisa. Kalau yang lebih aman sih menggunakan ini diganti dengan 0000. Tapi karena ini sebagai contoh supaya lebih mudah, kita remark aja seperti ini ya. Kemudian di bagian bawah ada server ID. Nah, ini akan menjadi server 1. Kan ini sebagai productionnya tadi kan. Lognya kita akan taruh di sini. Nah, database-nya kita tidak akan tentukan dulu ya yang ini. Kita akan replika semua database. Nah, sekarang kita tinggal Ctrl X, Y, Enter. Ini sudah tersetting ya. Nah, setelah ini kita harus restart sudo sistem CTL-nya, kita restart MySQL.
Oke, restart sudah dilakukan. Nah, sekarang kita bikin dulu usernya ya. Untuk bikin user kita harus masuk ke MySQL-nya. Sudo MySQL strip u root. Nah, karena kita belum setup secure access ya. Nah, ini bisa langsung ya. Nah, kita yang penting jalan dulu lah untuk security-nya nanti belakangan ya. Gitu. Kita akan bikin sebuah user. Nah, create user. Create user replika add. Nah, yang IP yang kita gunakan yang sebelah sini tadi adalah 192, bukan salah, 102. 192.168.1.2. Ini adalah IP untuk server DRC-nya. Kita identify dengan misalkan di sini password aja seperti ini ya. Oke, kita create user replika dengan IP-nya adalah ini, identifikasi dengan passwordnya ini ya. Nah, kita bikin user. Oke, enter, sudah oke. Nah, sekarang kita lakukan grant dulu. Grant replication slab on bintang dot bintang to. Jadi kita akan berikan allow untuk replika untuk user apa, replika at 192.168.1.2 seperti ini ya. Titik koma. Jadi kita berikan akses untuk replika slab pada semuanya untuk user replika ini. Nah, oke, sudah berhasil. Nah, kita sekarang coba lihat show master status. Nah, gini ya. Jadi sudah ada ini filenya dan ini positionnya. Nah, sekarang kita akan setup untuk yang bagian sini. Yang bagian DRC-nya. Kita tadi sudah install MySQL-nya belum ya? Coba sudo MySQL. Kayaknya sudah tadi deh. Oh, udah. Udah ya. Kita sudah install MySQL-nya. Nah, sekarang kita edit dulu. Sudo nano etc mysql dot config dot mysqld dot config. Nah, yang ini juga sama nih. Nah, kita coba hilangkan ininya, kita remark. Ini juga sama, kita remark. Nah, yang bagian sini ini ada server ID. Server ID-nya kita ubah jadi 2 karena kan yang satu tadi sudah ya yang di servernya. Nah, yang bagian untuk replikanya ini menjadi 2. Kemudian login-nya kita samakan default saja dengan yang tadi ya. Database-nya juga sama karena kita akan mereplika semua database yang ada. Oke, seperti ini. Tinggal Ctrl X, Y, Enter. Setelah ini kita harus restart. Sudo system ctl restart MySQL. Nah, oke, sudah di restart. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah replika. Sudo MySQL strip u root. Nah,
kita akan buat sebuah perubahan ya. replication source to source apa? Hostnya. Kita ambil dari IP yang ini 192.168.1.1, koma, kemudian log file. Nah, log file yang ini ya. Ini kita copy aja dari sini. Nah, sampai sini kita copy. Kita paste di sini. Oke, koma. Nah, setelah itu log post. Nah, log post ini adalah yang ini, 710 ya. 710. Ini untuk ini nggak perlu pakai petik ya, 710 langsung aja seperti ini. Nah, setelah ini kita tambahkan SSL sama dengan 1. Oke, kita ubah replika source to ini sumbernya. Kita enter. Oke, sudah terbentuk. Kita mulai start replika. Usernya tadi ini ya, yang ini repl mana tadi. Nah, ini nih replika. Passwordnya tadi adalah ini, password. Ini adalah password. Oke, enter. Sudah berhasil. Nah, sekarang kita cek statusnya ya. Show jika status /g. Oke, kita lihat. Oh, ini sudah berhasil ya. Ini tinggal menunggu event yang dilakukan pada servernya, server production ya maksudnya. Nah, kita coba sekarang tampilkan show database. Ini ada 4 ya. Ini juga kita coba show database. Ini ada 4. Yang di sini kita coba create database latihan 1. Oke, ini sudah berhasil. Kalau kita show di sini ada 5. Terdapat latihan 1. Nah, di sini harusnya sebagai replikanya isinya harusnya sudah terbentuk database latihan 1. Nah, ini sudah berhasil terbentuk database latihan 1. Cuman di sini masih satu arah ya. Jadi hanya dari server ke replika. Jadi kalau misalkan ditambah perubahan di pada replikanya, tidak mereflect ke production yang ini. Nah, apapun yang dilakukan ditambahkan di production akan selalu mereflect pada server replikanya atau di RC-nya di sini ya. Nih, kita misalkan di sini use latihan 1. Oh, salah. Use latihan 1. Oke, sudah terpilih. Sekarang kita coba create table mhs id integer. Udah nggak usah pakai primary key, ini hanya sebagai contoh aja ya. Integer, nama varchar. Ini 10. Misalkan seperti ini. Oke.
Kita sudah create sebuah table. Jadi kalau misalkan show table, ini sudah ada mahasiswa. Nah, di sini kita coba lakukan yang sama. Use latihan 1. Oke, sudah terpilih. Kita show tabelnya. Nah, di sini sudah terreplika tabel MHS. Nah, kira-kira seperti itu. Ini sebuah replika satu arah ya, dari server production ke server DRC atau ke server replikanya, dengan mereplika seluruh database yang ada. Nah, di tutorial selanjutnya mungkin kita akan coba membuat sebuah replika untuk spesifik tabel tertentu atau spesifik database tertentu saja. Jadi kita tidak akan mereplika semua database yang ada. Misalkan hanya database yang digunakan sebagai transaksi production saja, yang lain-lainnya tidak kita replika. Bisa kita lakukan seperti itu. Mungkin kita lakukan di tutorial selanjutnya. Oke, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman terbantu dan ada gambaran. Buat teman-teman yang emang belum subscribe di channel ini, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.